Liga Italia dan Liga Prancis memiliki big match pada periode 18-21 September 2021. Ada Juventus versus AC Milan, PSG versus Olympique Lyon. Selain dua laga penting di Liga Spanyol, Valencia versus Real Madrid dan Atletico Madrid versus Athletic Bilbao. Salam Gila Bola, ketemu lagi di channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita terkini tentang sepak bola. Jangan lupa beri juga komentar kamu karena nanti akan ada hadiahnya. Mau tahu caranya gimana? Saksikan dulu yang berikut ini. Milan yang tengah bangkit akan berusaha memanfaatkan kelemahan Juventus di Liga Italia. Sementara itu, PSG akan bertemu salah satu tim kuat Prancis, Lyon. Prediksi Juventus versus AC Milan. Momentum Juventus sedikit membaik saat menang 0-3 di Malmö, Swedia pada ajang Liga Champions. 3 gol datang dari Alexandro, penalti Paulo Dybala, dan Alvaro Morata pada masa injury time babak pertama. Ini merupakan hasil yang menghibur setelah Bianconeri hanya meraih 1 poin saja dari 3 laga pertama laga Liga Italia, draw 2-2 di Udinese, kalah 0-1 dari Empoli, dan kalah 2-1 di Napoli. Urutan 16 bukan statement bagus dari bekas juara Serie A 9 kali berurutan. Setelah tersingkir oleh Inter Milan pada akhir musim 2021 dan hanya menduduki ranking keempat, Juventus memecat Andrea Pirlo dan mendatangkan bekas pelatih mereka, Massimiliano Allegri. Namun mereka masih kesulitan untuk menang. Laga melawan AC Milan datang di saat yang kurang tepat. Tim asuhan Stefano Pioli itu menang 3 kali dari 3 pertandingan Serie A, 0-1 di Sampdoria, 4-1 saat menjamu Cagliari, dan menang mengejutkan 2-0 atas Lazio yang lebih dijagokan. Kedua tim akan merasa laga big match ini datang terlalu awal. Juventus dan Milan sudah saling bertemu sebanyak 293 kali di semua kompetisi sepanjang sejarah. Bianconeri menang 109 kali, kalah 96, draw 88 kali. Nyonya Tua lebih agresif dengan 424 gol memasukkan, 413 kebobolan. Milan dalam performa terbaiknya, tapi pasukan Massimiliano Allegri pasti sudah bersiap menghadapi laga ini. Apalagi sejarah pertemuan Pioli lawan Allegri kurang begitu bagus. 17 kali pertemuan, tak satu pun berakhir dengan kemenangan bagi Pioli. 3 hasil imbang, 14 kekalahan di tangan Allegri. Maaf, bagi para pendukung Rossoneri, kali ini Juventus menang, meraih kemenangan pertamanya di ajang Liga Italia musim 2021-2022 dengan skor 2-1. Prediksi PSG versus Lyon. Persaingan PSG versus Lyon tidak sesengit melawan Marseille. Namun ini tetap bisa dikategorikan big match mengingat Lyon menang 3 kali dari 10 head-to-head terkini, kalah 6 kali dan 1 perjumpaan lain di Coupe de la Ligue berakhir imbang selama waktu reguler dan PSG memenangkan adu penalti. Perjumpaan terkini terjadi Maret 2021 saat Lyon berhasil menjebol gawang Keylor Navas 2 kali saat mereka kebobolan 2 gol Kylian Mbappe, 1 Danilo, dan 1 sisanya Angel Di Maria. Usai laga tengah pekan di Club Brugge di Belgia pada ajang Liga Champions, saat mana trio striker Mbappe, Neymar, dan Messi dimainkan, ketiganya akan kembali turun bermain dalam laga sepenting melawan Lyon. Pertandingan terkini bisa menjadi gambaran bagaimana kedua tim akan bertarung. Laga berlangsung seru dengan keduanya melancarkan serangan silih berganti. Total ada 22 percobaan gol selama 90 menit, 16 tembakan tepat sasaran, dan 6 gol. Dengan trio serangan turun bermain, Lyon akan memperketat lini belakangnya, tapi angka pencobaan serangan akan kurang lebih sama. PSG akan mencetak 2 gol dan kebobolan 1. Untuk komentar berhadiah, kamu cukup isi komentar kamu di kolom YouTube di bawah ini dengan menyertakan ID Instagram kamu. Setiap bulannya akan ada 4 orang pemenang dengan 4 komentar terbaik. Selengkapnya kamu bisa lihat di gilabola.com. Prediksi Valencia versus Real Madrid. Pada masa jayanya, Losey merupakan lawan yang menyulitkan bagi Real Madrid. Mereka pernah mengalahkan Los Blancos dengan skor 4-1 pada November 2020 di Stadion Kosong Mestalla di Valencia. Namun kekuatan klub ini sedikit menurun setelah penjualan sejumlah pemain bintang guna mengurangi kerugian finansial klub pada tahun 2020.
Dari sisi manajer, Carlo Ancelotti belum pernah menjumpai Pepe Bordalas, pelatih yang menghalalkan permainan keras guna mengganggu alur permainan lawan. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Ancelotti sudah pernah menjumpai Lose sebanyak 6 kali. 2 kali menang, 3 imbang, 1 kali kalah. Sedikit banyak ia masih ingat cara menghadapi Valencia. Valencia menang 3 imbang 1 dari 4 pertandingan Liga Spanyol. Mereka berhasil menang atas mantan tim Bordalas, Getafe, bahkan ketika bermain dengan 10 orang saja selama 87 menit. Mundur ke belakang, memilih bertahan dan hanya mengandalkan 4 serangan balik dengan 2 tembakan on target dan 1 diantaranya menjadi gol. Menghadapi tim yang lebih lemah, misalnya Alaves di matchday ketiga, Bordalas memainkan strategi main agresif dan dominan. Berhasil menang 3-0 dengan gol cepat menit ketiga. Sebaliknya, setelah unggul 1 gol di Osasuna, Valencia membiarkan tuan rumah mendominasi mereka selama babak kedua. Duduk sabar di belakang dan malah berhasil mencetak 3 gol lagi saat mereka hanya memiliki 34% dominasi bola selama paruh kedua di Estadio El Sadar di Pamplona. Menghadapi Los Blancos, Pepe Bordalas akan menginstruksikan anak buahnya untuk mengalah, membiarkan skuad Ancelotti mendominasi bola sebelum mencoba menyakiti raksasa La Liga itu melalui serangan balik. Valencia diprediksi berhasil menahan imbang Los Blancos dengan skor 0-0. Prediksi Atletico versus Bilbao. Kedua tim masing-masing menang dengan skor 2-0 pada 2 kesempatan tahun 2019. Kedua tim juga saling mengalahkan dengan skor 2-1 pada 2 laga tahun 2021. Seluruhnya merupakan kemenangan kandang. Jadi, Diego Simeone akan mengarahkan segala cara untuk mengalahkan musuh lamanya ini. Simeone sudah menghadapi Bilbao sebanyak 22 kali sepanjang umurnya, menang 16 kali, imbang 3, dan kalah 3. Seharusnya ia tidak menemui kesulitan mengalahkan Athletic Club di kandangnya sendiri di Wanda Metropolitano. Apalagi mereka kedatangan 3 pemain penting, Antoine Griezmann dari Barcelona, Rodrigo de Paul dari Udinese, dan Matheus Cunha dari Hertha Berlin. Namun Athletic Club di bawah Marcelino akan sangat berbeda. Catatan pertemuan Diego Simeone melawan Marcelino tidak sebagus catatan melawan Bilbao. Dari 12 pertemuan, hanya 5 usai dengan kemenangan bagi pelatih Argentina tersebut. Marcelo Garcia menang 3 dan 4 sisanya draw. Bilbao menang 2, imbang 2 dari 4 laga La Liga terbarunya dan diperkirakan akan menimbulkan kerepotan, sama seperti saat menahan imbang Barcelona pada 22 Agustus 2021 lalu. Prediksi skor akhir 1-1. Prediksi Inter versus Bologna. Dengan 6 kemenangan dari 10 pertemuan terbaru atas Bologna, 2 kekalahan dan 2 hasil imbang, diperkirakan Inter tidak kesulitan untuk menang. Apalagi catatan pertemuan Simone Inzaghi atas Bologna cukup mengesankan dengan 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 10 pertemuan, 1 kekalahan. Prediksi skor akhir 3-1 bagi kemenangan Nerazzurri. Prediksi Barcelona versus Granada. Barcelona tengah mengalami keruntuhan semangat, dihabisi dengan 3 gol oleh Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Namun mereka memiliki istirahat yang cukup panjang sampai laga lawan Granada ini 7 hari total. Granada di masa lalu pernah 2 kali menang dari 5 pertemuan terbaru, menang 2-0 pada September 2019 di Estadio Nuevo Los Hermanes di Granada, sebelum menang lagi pada perjumpaan terkini 1-2 di Camp Nou pada April 2021. Roberto Moreno akan memerintahkan anak buahnya untuk bermain negatif, sama seperti terakhir kali saat kalah 1-2 lawan Real Betis, mengandalkan serangan balik dan bola-bola mati. Prediksi skor akhir 3-2 bagi kemenangan Barca. Prediksi Verona versus Roma. Jose Mourinho diprediksikan tidak akan mengalami kesulitan menjumpai Hellas Verona. Tuan rumah akan menerapkan taktik serupa seperti saat menjamu Inter, menyerap semua serangan Roma dan mengincar serangan balik. Sayangnya lini belakang Giallorossi cukup tangguh dan mereka kebobolan hanya 3 gol dari 5 laga di semua kompetisi, termasuk di Liga Konferensi Eropa. Hellas Verona sudah kalah 3 dari 3 kesempatan. Roma akan membantu Verona mencatatkan kekalahan keempat dengan skor 2-0. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.